Dalam kegiatan pendakian, acara memasak adalah aktivitas yang seru dan menyenangkan. Pastinya, kompor portable sangat dibutuhkan untuk memasak makanan kesukaan kalian di gunung. Kompor yang digunakan tidak hanya portable, kompor tersebut harus praktis, simple, efektif penggunaan, awet, tahan banting, dan tentu saja kuat. Video kali ini gue akan mereview salah satu kompor lipat outdoor tanpa merek yang beredar di pasaran Indonesia. Hai, ketemu lagi dengan gua pendaki jadi-jadian. Pada video kali ini gue ingin mereview kompor outdoor lipat dan kompor ultralight ya, bisa kita bilang. Kompor ini kecil, ringan dan efektif saat di packing, memiliki satu tungku dengan nyala api yang bentuknya piramida, yaitu fokus panasnya berada di tengah. Dan kira-kira apakah kompor ini worth it kita gunakan untuk pendakian gunung? Apa saja fitur-fiturnya, kelebihan dan kekurangannya? Nantinya di akhir video gue akan menyampaikan apa saja sih kira-kira yang menjadi point of interest dari kompor ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa nih teman-teman subscribe dulu channel Pendaki Jadi-Jadian dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Pendaki Jadi-Jadian. Yuk, mari kita eksekusi. Kompor ini dilengkapi dengan kotak yang digunakan untuk packing di carrier, dan dimensi packing dia sekitar 12 cm kali 8,5 cm kali 7,5 cm. Sungguh efektif apabila kita packing di carrier, dan adapun ukuran lipat 6 kali 10 cm dalam kondisi terlipat. Ya, jadi sebelum kita menggunakan kompor ini, itu kita harus men-setting kompor ini dengan cara kita membuka bagian kaki-kakinya yang berjumlah 3 sisi, di mana kita harus memastikan kondisi kakinya terbuka dengan efektif, sehingga saat kita taruh di tanah atau di tempat kita memasak itu posisinya stabil. Dan adapun pada bagian atas, yaitu ini adalah bracketnya untuk menyimpan teflon, panci dan lain-lain saat kita memasak. Ya, ini adalah kondisi terbukanya ya. Kemudian untuk bagian-bagiannya, yang paling bawah adalah kakinya atau leg, kemudian bagian tengahnya adalah badan dari kompor ini, dan pada bagian atas ini disebut windshield yang berfungsi untuk menahan angin langsung menerpa bagian tungku atau burner. Kemudian pada bagian atas ini adalah bracket atau pan support yang digunakan untuk menahan beban dari masakan yang ada di atas, dan ini adalah bagian electric starter untuk menyalakan kompor ini. Kemudian pada bagian selanjutnya ini adalah adaptor di mana slot untuk menyambungkan gas high cook. Ya, pada bagian kiri ini disebut knob yang berfungsi untuk menyalakan kompor dan membesarkan serta mengecilkan api, dan pada bagian atasnya juga ada electric starter bagian pemantik, dan bagian utama adalah burner yang terdiri dari dua bagian, yaitu burner head pada bagian atas dan burner body yang berfungsi untuk mencampurkan gas dan udara agar tercipta api untuk memasak. Ya, kemudian untuk dimensi dalam kondisi terbuka tinggi sekitar 12 cm, dan sedangkan untuk 10 cm kondisi dalam terlipat. Kemudian untuk bagian atas spannya itu selebar 17,5 cm dan pada bagian tunggu sekitar 6 cm. Dan adapun untuk berat dari kompor ini sekitar 330 gram sampai 400 gram. Dan sangat ringan dan cocok digunakan untuk ultralight hiking. Dan adapun untuk bahan pembangun dari kompor ini, bisa kita simpulkan mayoritas kompor ini itu terbuat dari stainless steel, dan adapun pada beberapa bagian seperti bagian bracket ini dia terbuat dari plat besi yang di chrome. Pada bagian windshieldnya juga itu juga dari plat besi, dan untuk tungkunya juga, head tungkunya ini dia juga dari plat besi yang dibolong-bolongin agar keluarnya api itu merata dan menyebar rata di seluruh tungkunya ya. Dan adapun untuk pemantik atasnya itu terdiri dari besi kawat ya. Ya, ini bagian windshield yang mengelilingi tungku pembakaran, di mana dia lebih efektif juga dalam menahan angin tanpa menggunakan windshield tambahan. Untuk knobnya dia
terbuat dari plastik ABS yang sangat kuat dan disambungkan dengan konektor kuningan. Dan adapun untuk electric starternya ini standar hampir sama dengan beberapa jenis kompor yang beredar di Indonesia. Dan adapun untuk slot adaptor untuk gas high cook ya, cara pemasangannya juga mudah. Dan pada bagian kakinya ini hanya ada 3 yang seperti gue bilang tadi, bahwa sebenarnya dengan kondisi 3 kaki menurut gue sih lebih rentan jatuh ya. Dan sayang banget kompor ini itu tidak dibangun menggunakan 4 kaki agar lebih stabil. Dan untuk kakinya ini juga terbuat dari plat besi yang menurut gue lumayan kuat. Ya, dan itu artinya saat menempatkan kompor ini di tempat memasak, pastikan kondisi tanahnya itu tidak miring ya. Ya, ini kalau kita lihat dari dekat pada bagian tungku atasnya ini, pada bagian bawahnya itu kan terdapat seperti dasar untuk melindungi angin dari bawah juga tentunya ya. Ya, ini kalau kita pasang gasnya, dia standar cara memasangnya, yaitu kita masukkan ke slotnya, kemudian kita putar ke kanan untuk menguncinya. Dan untuk menyalakannya, jangan lupa untuk pada bagian knopnya itu kita putar ke arah kiri. Setelah itu dapat kita nyalakan dengan menggunakan electric starternya atau menggunakan korek secara manual. Ya, jadi dalam menyalakannya knopnya diperkirakan saja secukupnya, kemudian kita nyalakan pemantiknya. Dan adapun untuk tipe apinya, dia berbentuk piramida atau segitiga yang dia terfokus ke arah tengah. Ya, dan dalam kondisi maksimal, lubang-lubang tungku dia tidak semuanya teraliri api, dan dia terfokus ke tengah tungku ya seperti ini. Dan adapun saat kondisi tidak terlalu maksimal, kita setting knopnya, apinya akan memenuhi seluruh lubang-lubang tungku. Dan bisa dibilang dengan menggunakan kompor ini itu dari sisi boros atau tidaknya sih menurut gua hampir sama ya dengan kompor-kompor tipe gas lainnya ya. Dan juga yang namanya kompor outdoor ya, yang dia berbahan bahan bakar gas ya, tentu saja kita harus memastikan jumlah gas yang kita bawa ke gunung itu mencukupi. Dan ini dalam kondisi kita tes menggunakan teflon di atasnya, kita akan melihat titik sebaran apinya pada bagian bawah ini. Jadi walaupun dia ke arah tengah saat tanpa beban, tanpa barang di atasnya, namun saat kita pasang teflon atau panci, dia akan menyebar ke arah sampingnya juga, sehingga dalam proses memasak itu menjadi lebih merata daya sebar panasnya. Ya, dalam kondisi memasak 1 liter air, kira-kira sampai mendidih membutuhkan waktu 3,5 menit sampai 4 menit. Dan adapun untuk daya dari kompor ini kisaran antara 3000 watt sampai 4000 watt. Ya, dan untuk selanjutnya gue akan menjelaskan apa saja sih kira-kira kekurangan dan kelebihan dari kompor ini, dan kira-kira apakah worth it kita gunakan untuk kegiatan pendakian gunung. Gue akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh kompor ini berdasarkan pengalaman gue menggunakannya kurang lebih 1 tahun ke belakang ini. Yang pertama, kompor ini cukup lebar pada bagian bracket atau P-nya ya, sekitar 17,5 cm, sehingga tidak mudah oleng ya saat ada beban di atasnya. Ditambah kakinya yang akan menunjang posisi dari kompornya. Kemudian terdapat windshield atau penahan angin pada area tungku atau burner, sehingga proses pembakaran itu tidak terganggu oleh angin. Kemudian untuk bahannya stainless steel, sehingga dia tahan karat. Kemudian kompor ini dapat tahan di suhu yang lumayan rendah, mungkin di kisaran 5 derajat. Dan yang terakhir adalah 4 pan atau bracket support yang dia ada geriginya dan dibantu oleh 3 kaki dukungan, membuat kompor ini itu stabil untuk menahan beban saat kita masak makanan yang kita suka di gunung. Dan adapun untuk kekurangan dari kompor ini, gue cuma menyayangkan kakinya hanya ada 3. Seandainya dia memiliki tambahan 1 lagi, yaitu berjumlah 4 kaki, dia akan lebih stabil lagi. Kemudian untuk bagian engsel kaki dan engsel bracket itu dia rentan rusak ya, jadi perawatan harus rutin.
Dan adapun yang terakhir yaitu electric starternya, dia rentan rusak dan tentu saja harus dicek secara berkala. Ya, jadi kesimpulannya, apakah kompor ini itu worth it atau tidak? Jika kita mengambil dari 3 parameter, yaitu dari sisi budget, fungsi, dan keefektifan penggunaan, kompor ini termasuk yang worth it. Mengapa? Pertama, dari sisi budget, dia harga di Tokped dan di Shopee dia itu kisaran antara 150.000 sampai 300.000 tergantung seller dan tergantung situasi dan kondisi. Dan adapun dari sisi fungsi pun sama ya, dia digunakan untuk memasak, apapun itu bisa kurang lebih sama seperti kompor lainnya. Dan yang terakhir adalah efektif, jadi efektif penggunaan dan efektif dalam packingan yang lumayan kecil dan ringan. Ya, tadi adalah penjelasan gua dari bagaimana dimensinya, berapa lebar dan tingginya, kemudian beratnya berapa, kemudian apa saja bagian-bagiannya, dan bagaimana performanya. Kemudian apa sih kira-kira yang menjadi point of interest yang seperti gue bilang tadi. Jadi yang gue suka dari kompor ini, kita tidak perlu membeli tambahan adaptor ya. Jadi gasnya, gas high cook itu cukup kita langsung tempelkan ke sini, dan itu artinya saat kita membeli ini kita tidak perlu menambah biaya untuk membeli adaptor tambahan. Kemudian yang kedua, ini sudah gue gunakan selama hampir 1 tahun lebih, dan intensitas pendakian dalam sebulan itu ada 2 kali ya rata-rata ya, dan alhamdulillah sampai saat ini masih awet. Dan ini pun gue gunakan juga di rumah untuk buat kopi dan lain-lain. Ya, kira-kira begitu ya untuk review gue pada kali ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nantikan video terbaru dari channel Pendaki Jadi-Jadian. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.